Assalamualaikum Bapak Guru hebat, salam tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Jumpa lagi dalam video modul 2.2, koneksi antar materi, tentang pembelajaran sosial dan emosional, bersama saya Zuraida, calon guru penggerak Angkatan 11, Kabupaten Lombok Barat. Untuk kali ini, terdapat dua pertanyaan pemantik pada bagian 1, yaitu 1. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? 2. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Sebagai guru, sangat perlu mempelajari materi tentang pembelajaran sosial dan emosional agar dapat memahami, menghayati dan mengelola emosi, kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif, pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, keterampilan berelasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Hal tersebut sesuai dengan 5 kompetensi sosial dan emosional yang harus dimiliki. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus menerapkan kelima kompetensi sosial dan emosional tersebut agar dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan bagi murid dan menciptakan karakter murid yang berbudi pekerti luhur, sehingga akan terjadi perubahan positif pada diri murid, baik secara pengetahuan, keterampilan dan sikap. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Pertama, pembelajaran sosial dan emosional lebih menitik beratkan pada pencapaian nilai-nilai budi pekerti yang dapat melatih anak untuk memiliki kesadaran diri sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, pembelajaran sosial dan emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak yang bersifat kolaboratif untuk mewujudkan pembelajaran sosial dan emosional. Maka seorang guru penggerak harus dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat membuat lingkungan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, namun tetap menantang dan relevan bagi muridnya. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Kaitan dengan filosofi KAD. Dengan menerapkan kompetensi sosial emosional, guru dapat menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan baik di kelas maupun di lingkungan sekitar, sehingga tercipta kondisi yang nyaman, aman, dan bahagia bagi murid. Kondisi ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa menuntun kodrat anak mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya dalam menentukan kemerdekaan belajarnya. Kaitan pembelajaran sosial dan emosional dengan nilai dan peran guru penggerak. Dengan pembelajaran sosial dan emosional dapat menciptakan nilai dan peran guru dalam pengolahan emosi, sehingga pembelajaran yang berpihak kepada siswa dapat tercapai dan berlangsung secara menyenangkan. Sebagai pemimpin pembelajaran kita harus mampu mengontrol emosi dalam setiap aktivitas, agar apa yang kita sampaikan dapat tersalurkan dengan tepat. Kaitan pembelajaran sosial dan emosional dengan visi guru penggerak. Melalui pembelajaran sosial dan emosional, seorang guru dapat mewujudkan visi yang diharapkan dalam pencapaian profil pelajar Pancasila. Dengan mengimplementasikan pembelajaran KSE, pencapaian visi diharapkan mampu mengarahkan seluruh warga sekolah bersama membangun kesadaran diri untuk mewujudkan visi sekolah dan berkolaborasi menjalin sebuah relasi untuk bersama mewujudkan visi tersebut. Kaitan pembelajaran sosial dan emosional dengan budaya positif. Dengan pembelajaran sosial dan emosional, masing-masing individu, baik guru dan murid, dapat menyadari emosi dalam diri tentang apa yang dirasakan dan respon yang diberikan, sehingga dapat mengontrol diri dan dapat menerapkan disiplin positif yang sudah ada dengan penuh kesadaran serta keyakinannya, dengan tujuan memberikan pengaruh yang baik terhadap warga sekolah serta contoh teladan bagi murid.
Kaitan pembelajaran sosial dan emosional dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, kita diharapkan dapat mengetahui kebutuhan belajar siswa serta tingkat pemahamannya. Untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa bisa dengan melakukan pendekatan emosional, sehingga kita dapat menentukan jenis kebutuhan dan rasa empati kita dalam memberikan tugas yang sesuai dengan kemampuan siswa. Pertanyaan pemantik selanjutnya adalah, apa kesimpulan sebelum dan sesudah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran hanya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan murid saja, sehingga pembelajaran terfokus pada pemenuhan nilai belaka. Setelah mempelajari modul ini, ternyata belajar dapat mengubah karakter secara psikologis, sehingga anak akan memiliki kesadaran diri yang tinggi untuk dapat memahami perasaan diri dan orang lain, memiliki manajemen diri untuk dapat mengelola emosi, memiliki kesadaran sosial sehingga peduli dengan orang lain, memiliki kesadaran berelasi agar dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan yang ada. 3 hal penting yang saya pelajari, yaitu sebagai berikut. Menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Menerapkan 4 indikator PSI yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, seperti pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Menerapkan praktik kesadaran penuh, mindfulness, dengan menggunakan teknik STOP, stop, takea breathe, observe dan procit, atau teknik lain yang sesuai. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas bagi murid-murid. Pertama, memberikan pengajaran eksplisit dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Kedua, melakukan integrasi dalam praktek mengajar guru dalam kurikulum akademik, seperti melakukan pembukaan hangat, kegiatan inti yang melibatkan murid secara aktif, dan penutupan optimistik. Selanjutnya, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah melalui praktek guru dan gaya interaksi dengan murid dan mengubah peraturan dan harapan sekolah. Perubahan yang akan saya terapkan di sekolah melalui penguatan KSE, pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dengan memodelkan, menjadi teladan bagi guru atau tenaga kependidikan di sekolah. Belajar dengan berbagi praktik baik dan berkolaborasi dengan cara membuat komunitas belajar di sekolah dan mengintegrasikan KSE dalam pelaksanaan rapat guru. Sekian dan terima kasih.